Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indonesia Yani dengan NIM 632321106 dari kelas 636B26 Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya Overhead Pabrik terhadap penjualan pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Oke, next. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Seperti yang kita ketahui, ada perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat di era globalisasi menuntut setiap perusahaan untuk mampu bersaing secara efektif dan efisien dalam mengelola sumber dayanya. Industri makanan dan minuman, food and beverage, menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan yang konsisten baik secara global maupun di Indonesia, serta berperan penting dalam perekonomian nasional karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perindustrian mencatat pertumbuhan PDB pada sektor ini naik dari 2,54% pada tahun 2021 menjadi 5,53% pada tahun 2024. Dengan kontribusi terhadap industri non-migas mencapai 40,33% pada tahun 2024. Nah, meskipun demikian, perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tetap menghadapi tekanan kenaikan biaya produksi, yaitu khususnya di biaya bahan baku, akibat fluktuasi harga komoditas global, biaya tenaga kerja langsung, akibat kenaikan UMP tahunan, dan biaya overhead pabrik akibat naiknya biaya energi dan pemeliharaan mesin, yang berpotensi menekankan margin dan mempengaruhi penjualan. Ditambah dengan hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, penelitian ini hadir untuk menguji lebih mendalam pengaruh BBB, BTKL, dan BOP terhadap perusahaan pada perusahaan terhadap perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025, sekaligus memberikan bukti-bukti nyata dan referensi bagi perusahaan dan maupun penelitian selanjutnya. Oke, next. Di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama, perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menghadapi tekanan kenaikan BBB akibat fluktuasi harga komoditas dan ketidakstabilan pasokan. Yang kedua, kenaikan upah minimum provinsi atau UMP setiap tahun menyebabkan BTKL perusahaan F&B terus meningkat. Yang ketiga, kenaikan biaya energi, pemeliharaan mesin, penyusutan, peralatan, dan bahan penolong turut mendorong peningkatan BOP. Dan yang keempat yaitu terdapat research gap dari penelitian terdahulu mengenai pengaruh BBB, BTKL, dan BOP secara simultan dan secara parsial dan simultan terhadap penjualan. Rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu yang pertama, apakah BBB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BI periode 2021-2025. Yang kedua, apakah BTKL berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai dengan 2025. Yang ketiga, apakah BOP berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai dengan 2025. Yang terakhir, apakah BBB, BTKL, dan BOP berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BEI periode 2021 sampai dengan 2025. Ruang lingkup pada penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh BBB, BTKL, dan BOP terhadap penjualan pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Data diperoleh dari laporan perusahaan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis penelitian.
Maksud penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi guna mengetahui pengaruh lebih mendalam dari BBB, BTKL, dan BOP terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025, serta memberikan referensi bagi perusahaan dan penelitian selanjutnya. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah BBB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BEI periode 2021-2025. Kedua, untuk mengetahui apakah BTKL berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BEI periode 2001 sampai dengan 2025. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah BOP berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di BEI periode 2001-2025. Yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui apakah BBB, BTKL, dan BOP berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Langsung kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka. Di sini, teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori biaya produksi, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Biaya produksi ini terdiri dari BBB, BTKL, dan BOP yang membentuk harga pokok produksi. Pengelolaan ketiga komponen biaya tersebut secara efektif dapat mendukung kualitas produk, kelancaran proses produksi, serta meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Lalu variabel independennya, yang pertama adalah BBB, biaya bahan baku. Seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan utama yang digunakan secara langsung dalam proses produksi hingga menjadi produk jadi. Jadi mencakup biaya pembelian, pemesanan, pengangkutan, dan penyimpanan. Nah, biaya bahan baku terbagi menjadi biaya bahan baku langsung atau direct material cost dan biaya bahan baku tidak langsung atau indirect material cost. Indikator yang digunakan yaitu dari jumlah seluruh biaya bahan baku. Lalu yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, mencakup upah, gaji pokok, upah lembur, tunjangan, serta insentif produksi. Nah, indikator yang digunakan yaitu dari jumlah seluruh biaya tenaga kerja langsung. Nah, yang terakhir adalah biaya overhead pabrik, yaitu seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung mencakup biaya pemeliharaan mesin, listrik, penyusutan aset pabrik, dan bahan penolong. Biaya ini bersifat tetap, variabel, dan semi-variabel, dan perlu dialokasikan dengan metode tertentu. Indikator yang digunakan yaitu dari jumlah seluruh biaya overhead pabrik. Variabel dependennya yaitu ada penjualan, merupakan aktivitas perusahaan dalam menawarkan dan menyalurkan produk kepada konsumen untuk memperoleh pendapatan dan laba. Nah, tingkat penjualan menjadi indikator penting keberhasilan operasional dan kinerja perusahaan yang dipengaruhi oleh kondisi dan kemampuan penjual, kondisi pasar, modal dan sumber daya, kualitas produk dan harga, kondisi organisasi, serta strategi promosi. Indikator yang digunakan yaitu didapat dari penjualan dikurang potongan penjualan dikurang letter penjualan. Penelitian terdahulu, penelitian pertama yaitu penelitian Oktariansyah, Emil dan Saputra pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Biaya Bahan Baku, Biaya Overhead Pabrik, dan Biaya Tenaga Kerja Langsung terhadap Penjualan pada Subsektor Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal dari Jurnal Mediasi. Yaitu, hasil penelitian ini secara simultan BBB, BTKL, dan BOP berpengaruh signifikan terhadap penjualan. Secara parsial, BBB berpengaruh signifikan, sedangkan BTKL dan BOP berpengaruh sebagian signifikan terhadap penjualan. Lalu yang kedua yaitu menurut Nainggolan dan Patiman pada tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Biaya Bahan Baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik terhadap omset penjualan pabrik roti Gembung Kota Raja kilometer 3 Balikpapan Kalimantan Timur dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan Metodis. Hasil penelitiannya menunjukkan secara simultan BBB, BTK, dan BOP berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan. Secara parsial, BBB dan BOP berpengaruh dominan dan signifikan, sedangkan BTK tidak berpengaruh dominan dan signifikan terhadap omset penjualan. Oke, kita masuk ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan dengan
dengan judul Pengaruh BBB, BTKL, dan BOP terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Kajian teorinya yaitu teori biaya produksi, dari kajian empirisnya dari penelitian terdahulu, variabel yang diamati yaitu adalah variabel independen BBB, BTKL, dan BOP, dependennya penjualan. Nah, hipotesis ini dugaan sementara, alat analisisnya yang digunakan yaitu ada uji statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi linear berganda, hipotesis, dan koefisien determinasi. Lalu hasilnya yaitu dari pembahasan dan interpretasi yang kemudian diberikan kesimpulan. Oke, hipotesisnya. Hipotesis merupakan dugaan sementara dalam penelitian ini. H0 pada biaya bahan baku tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Hak satunya yaitu BBB berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. H0 yang kedua yaitu adalah BTKL tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. H2-nya yaitu BTKL berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Oke, next. Untuk H0 yang ketiga yaitu BOP tidak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. H3-nya yaitu BOP berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Lalu H0 yang keempat yaitu BBB, BTKL, dan BOP berpengaruh. H0-nya yaitu BBB, BTKL, BOP tidak berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penjualan pada perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. H4-nya BBB, BTKL, dan BOP berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Kita masuk ke bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, ada jenis penelitiannya, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menguji hubungan antar variabel secara statistik berdasarkan data-data numerik. Lalu objek penelitiannya yaitu BBB, BTKL, dan BOP terhadap penjualan pada perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Unit penelitiannya yaitu perusahaan subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Lokasi penelitiannya yaitu perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025 yang dilansir melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Jenis dan sumber datanya. Jenisnya data kuantitatif, sumbernya data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2021 sampai dengan 2025 khususnya pada subsektor F&B. Nah, metode penarikan sampelnya. Populasi target penelitian berjumlah 102 perusahaan dengan kerangka sampel meliputi seluruh perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai dengan 2025. Nah, operasionalisasi variabelnya, yang pertama ada BBB, variabelnya pemakaian bahan baku langsung dalam proses produksi, indikatornya dari jumlah seluruh biaya bahan baku, skala pengukurannya rasio, yang kedua X2-nya BTKL, yaitu dari upah atau gaji tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi, indikatornya dari jumlah seluruh biaya tenaga kerja langsung. Skala pengukurannya rasio. Lalu BOP yaitu dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan, biaya listrik, air, pemeliharaan, dan biaya pabrik lainnya. Indikatornya dari jumlah seluruh biaya overhead pabrik. Skala pengukurannya rasio yang terakhir yaitu variabel Y penjualan dari total penjualan bersih perusahaan.
Indikatornya yaitu penjualan dikurang potongan penjualan dikurang retur penjualan, skala pengukurannya rasio. Oke, metode penarikan sampel, yaitu jumlah sampelnya. Sebelumnya, teknik penarikan sampelnya itu menggunakan purpose sampling berdasarkan kriteria berikut. Nah, yang menghasilkan 44 perusahaan dengan 220 data observasi yang didapat dari 44 dikali 5 tahun. 5 tahun dari 2021 sampai dengan 2025 menghasilkan 220 eh, 220 data observasinya. Nah, berikut ada nama-nama perusahaan yang dijadikan sampel, yaitu dari 1 sampai dengan 44. Next. Ada metode pengumpulan datanya, yaitu dokumentasi dari laporan keuangan tahunan perusahaan subsektor F&B yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Studi pustakanya yaitu dari berbagai sumber-sumber yang relevan. Lalu, metode pengolahan data dan atau analisis data yang pertama ada analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Untuk penjelasan yang lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita ke uji analisis statistik deskriptifnya, yaitu digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata atau standar deviasi, dan jumlah observasi sehingga data lebih mudah dipahami. Yang kedua ada uji asumsi klasik, yaitu ada uji normalitas yang pertama, bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Nah, berikut ada kriteria uji normalitasnya. Lalu uji asumsi klasik yang kedua adalah uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Nah, berikut ada kriteria uji multikolinearitas. Lalu uji asumsi klasik yang ketiga yaitu ada uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Nah, berikut adalah kriteria uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleicher. Lalu uji asumsi klasik yang terakhir yaitu uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Berikut ada kriteria uji autokorelasi menurut Durbin-Watson. Nah, lalu ada uji regresi linear, yaitu digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaikkan dan diturunkan nilainya. Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi linear berganda karena jumlah variabel independen bebas lebih dari satu. Sedangkan alat yang digunakan adalah software SPSS versi 21. Pada penelitian ini digunakan analisis linear berganda karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh BBB, BTKL, dan BOP terhadap penjualan dengan rumus Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3 tambah E-nya. Lalu next ada uji hipotesis, yaitu ada dua, uji parsial dan uji simultan. Uji parsial yaitu untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah kriteria uji T atau uji parsial. Lalu yang kedua adalah uji simultan, yaitu digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Berikut adalah kriteria dari uji simultan atau uji F. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yaitu digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai
Koefisien determinasi berada pada rentang 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 1, semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya, sedangkan semakin mendekati 0 menunjukkan kemampuan tersebut semakin terbatas. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kalimat atau penyampaian materi. Mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.